sebenarnya tidak mau. Saya lebih nyaman jadi Rois Am PBN, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, tapi karena didorong oleh banyak pihak, maka saya menerima dan sehingga terinspirasi. Dan kita melihat potensi itu, potensi sebut aja social disobedience, ada kemarahan yang ditahan-tahan dari kelompok yang terus disebut sebagai radikal. Ada komponen bangsa ini yang merasa bahwa ada ketidakadilan, mahasiswa atau petugas KPPS yang meninggal orang lupa. Padahal ini file di dalam memori politik kita yang setiap saat bisa diucapkan ulang ketika krisis mulai mendekati. Oke, apa sebetulnya kebutuhan bangsa? Jadi perhitungan itu mungkin baru mulai Desember, November Desember, dan itu udah masuk tahun krisis. Menyusun anggaran dengan postur yang nggak jelas, proyeksi pertumbuhan yang orang ragukan bisa dicapai, situasi financial market dunia yang mungkin udah berubah karena udah terjadi perang terbuka, bukan lagi perang dagang antara Cina dan Amerika. Periode itu udah selesai buat dia. Ya, Prabowo akan ambil alih kemampuan itu. Ma'ruf Amin akan diganti. Ditulis oleh Tony Rashid, dilansir Gelora.co. Desas-desus Ma'ruf Amin akan diganti. Maksudnya dilengsarkan dari kursi Wapres. Isunya makin santer. Bahkan kabarnya skenario ini sudah direncanakan sebelum Pilpres 2019. Namanya juga kabar, bisa benar juga bisa tidak benar. Dari sisi politik, jika benar, kabar ini tak terlalu mengejutkan. Sebab posisi Ma'ruf Amin lemah, tidak punya partai, dan dianggap tidak sepenuhnya merepresentasikan kepentingan Nahdien, organisasi asal Kiai Ma'ruf ini. Menjadi wapres, tapi Menteri Agama malah lepas dari NU. Kerja dan dukungan PBNU untuk kemenangan Jokowi Ma'ruf total. Tetapi kompensasi yang diberikan kepada Nahdlatul Ulama tak sebanding. Memilih Ma'ruf Amin sebagai cawapres cukup efektif. Kantong suara Nahdien bisa diambil, terutama untuk mengimbangi suara umat Islam yang anti terhadap Jokowi, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jika Ma'ruf Amin diganti, bagaimana respon PKB dan PBNU? Yang pasti, Ma'ruf Amin tidak mewakili PKB. PKB punya jatah sendiri di kabinet. Untuk PBNU, jika posisi Menteri Agama kembali diserahkan kepada kader NU, ini akan melegakan. Proporsional, sebab banyak garapan kemenak itu ada di wilayah NU. Mungkinkah posisi Wapres ditukar gulingkan dengan Menak? Sepertinya PBNU tak keberatan, sebab pegang kemenak bagi NU bisa jadi lebih banyak manfaatnya daripada posisi Wapres. Lalu, apa alasan konstitusional mengganti Ma'ruf Amin? Mengundurkan diri dengan alasan uzur itu dibenarkan oleh konstitusi. Simple. Siapa yang menggantikannya? Yang pasti bukan Muhaimin Iskandar atau Kiai Said Agil Siraj. Kabarnya ada dua kandidat yang sekarang sedang bersaing untuk mengincar posisi tersebut. Siapa? Budi Gunawan dan Prabowo Subianto. Budi Gunawan orang dekat Megawati, Ketua Umum PDIP. PDIP cukup besar jumlah kursinya di DPR jika nanti terjadi pemilihan di parlemen. Tetapi Jokowi nampaknya lebih seret ke Prabowo Subianto untuk mendampingi dirinya. Sebab, pertama, selama ini Jokowi selalu berhasil menghindari kooptasi Megawati. Pilihan ke Luhut Binsar Panjaitan selama 2 periode kepemimpinannya adalah bentuk nyata dari upaya Jokowi menghindari kooptasi Megawati, sementara BG orangnya Mega. Kedua, Prabowo Subianto tak diragukan loyalitasnya kepada atasan. Jokowi tak perlu risau dan merasa khawatir terhadap Prabowo Subianto. Tidak akan menelikung atasan.
Luhut Binsar Panjaitan adalah orang yang kenal benar siapa Prabowo. Dituduh menelikung PKS dan umat, itu soal yang berbeda. Karena PKS dan umat bukan atasan Prabowo. Ini yang harus dipahami. Ketiga, Prabowo punya partai Gerindra. Jumlah kursinya juga signifikan. Ini juga bisa jadi alasan kenapa Prabowo Subianto mempertahankan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Selain alasan untuk persiapan Pilpres 2024, Gerindra akan di garda terdepan untuk backup Jokowi. Ini sekaligus memberi pesan bahwa Jokowi merasa aman jika 2024 Prabowo menjadi presiden. Keempat, Prabowo militer. Keberadaan militer sebagai wapres akan menjadi perisai saat Indonesia dihantam krisis. Mesin militer bisa digunakan untuk menghadang jika terjadi demo besar-besaran di masa krisis. Ingat, Indonesia sudah masuk masa resesi, pertumbuhan ekonomi minus 5,32%. Kabarnya bahkan lebih dari itu. Akhir tahun ini, negara kehabisan uang. Ini bisa jadi gejolak ekonomi yang berefek pada gejolak sosial dan politik. Disitulah peran Prabowo Subianto yang berlatar belakang militer menjadi penting. Siapa yang akan menggantikan posisi Ma'ruf Amin akan bergantung kelihayan kedua partai besar itu bermanuver antara PDIP dan Gerindra. Tetapi ada pertanyaan mendasar yang tak boleh diabaikan. Apakah Ma'ruf Amin akan legowo untuk mundur? Atau sebaliknya, mantan kader P3 dan PKB ini justru bermanuver untuk mengganti presiden? Ingat, politik itu tidak linier. Apa yang tampak di permukaan dan perencanaan tak secara otomatis akan jadi kenyataan. Diketahui, pada periode kedua Presiden Joko Widodo, peran wakil presiden saat ini dinilai terkesan komplementer dan bersifat seremonial. Padahal, keduanya dipilih secara paket dan memiliki legitimasi politik yang sama. Hal itu perlu ditopang dengan sinergi dan optimalisasi pembagian peran antara presiden dan wakil presiden, kata pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ade Reza Haryadi, saat dihubungi Akurat.co. Menurut Ade, sayogyanya peran wapres bisa dioptimalkan dalam merealisasikan visi dan misi bersama, semisal difokuskan pada masalah-masalah ekonomi, sosial budaya, maupun keumatan. Sebab Ma'ruf Amin memiliki latar belakang dan kemampuan yang mumpuni di bidang tersebut. Bahkan, Ade membandingkan di masa Yusuf Kala saat menjabat sebagai wakil presiden di kepemimpinan Jokowi tampak berperan strategis pada masalah sosial ekonomi. Bisa saja ini merupakan bagian dari komitmen pembagian peran antara presiden dan wakil presiden. Bisa juga karena sumber daya politik yang dimiliki oleh Yusuf Kala diperhitungkan oleh Jokowi, sehingga harus berkonsensus tentang peran antara presiden dan wakil presiden saat itu. Bagaimanapun juga, Yusuf Kala merupakan politisi senior di Golkar yang berpengaruh dan berpengalaman sebagai wakil presiden. Namanya juga kabar, bisa benar juga bisa tidak benar. Dari sisi politik, jika benar, kabar ini tak terlalu mengejutkan. Sebab posisi Ma'ruf Amin lemah, tidak punya partai, dan dianggap tidak sepenuhnya merepresentasikan kepentingan Nahdien, organisasi asal Kiai Ma'ruf ini. Menjadi wapres, tapi Menteri Agama malah lepas dari NU. Kerja dan dukungan PBNU untuk kemenangan Jokowi Ma'ruf total. Tetapi kompensasi yang diberikan kepada Nahdlatul Ulama tak sebanding. Memilih Ma'ruf Amin sebagai cawapres cukup efektif. Kantong suara Nahdien bisa diambil, terutama untuk mengimbangi suara umat Islam yang anti terhadap Jokowi, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jika Ma'ruf Amin diganti, bagaimana respon PKB dan PBNU? Yang pasti, Ma'ruf Amin tidak mewakili PKB. PKB punya jatah sendiri di kabinet. Untuk PBNU,
Jika posisi Menteri Agama kembali diserahkan kepada kader NU, ini akan melegakan. Proporsional, sebab banyak garapan Kemenak itu ada di wilayah NU. Mungkinkah posisi Wapres ditukar gulingkan dengan Menak? Sepertinya PBNU tak keberatan, sebab pegang Kemenak bagi NU bisa jadi lebih banyak manfaatnya daripada posisi Wapres. Lalu, apa alasan konstitusional mengganti Ma'ruf Amin? Mengundurkan diri dengan alasan uzur itu dibenarkan oleh konstitusi. Simple. Siapa yang menggantikannya? Yang pasti bukan Muhaimin Iskandar atau Kiai Said Agil Siraj.